Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan risk, return, koefisien variasi, koefisien korelasi, dan juga covariance. Risk. Risk atau yang biasa disebut resiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, artinya resiko investasi tersebut semakin besar pula. Beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi risiko investasi seperti risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, dan lain sebagainya. Risiko terdapat dua macam, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis yaitu perubahan yang terjadi berkaitan dengan perubahan secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis atau yang biasa disebut dengan risiko yang spesifik, yaitu risiko perusahaan, adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Investasi tidak hanya membicarakan tentang risiko, namun berikut ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah return. Return sendiri merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Maka dari itu, investor sangat bersemangat dan juga antusias untuk mengharapkan return yang akan diterima di masa yang akan datang. Return sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas, dan capital gain. Gain ini juga bisa capital loss. Komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang. Berikut adalah contoh perhitungan expected return. Berapakah return yang diharapkan dari portofolio berikut? Di sini terdapat sekuritas A dengan expected return 14% dengan nilai investasi 25.000. Lalu ada sekuritas B, expected return 13%, C, expected return 20%, dan juga D, expected return 18%. Di sini, W dinilai sebagai nilai investasi dan juga dikalikan oleh ER, yaitu expected return, dari sekuritas A ditambah B tambah C dan juga D, menghasilkan nilai sebesar 0,1625 atau 16,25%. Return sendiri memiliki tiga konsep, yaitu realized return, expected return, dan juga required return. Realized return yaitu return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Jadi, di realized return itu adalah capital gain or loss yang telah dilakukan oleh investor. Jadi, nilai saham atau obligasi jangka panjang tersebut telah dijual. Expected return yaitu return yang diharapkan investor untuk mendapatkan gain di masa yang akan datang. Yang terakhir, required return yaitu return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risikonya. Return total investasi dapat dihitung dengan return total sama dengan yield ditambah capital gain or loss. Koefisien variasi memungkinkan investor untuk menentukan berapa banyak volatilitas atau risiko yang diasumsikan dibandingkan dengan jumlah pengembalian yang diharapkan dari investasi. Nah, semakin rendah rasio deviasi standar terhadap pengembalian rata-rata, trade-off pengembalian risiko yang lebih baik. Nah, rumusnya dari koefisien variasinya yaitu standar deviasi dibagi oleh expected return. Nah, contohnya yaitu seperti dilihat di sebelah kiri ini. Jadi koefisien variasinya dapat dilihat dari B657 yaitu dari standar deviasinya dibagi expected return-nya yang menghasilkan yaitu 18,077246. Selanjutnya yaitu koefisien korelasi, yaitu pengukuran statistik dari hubungan antara bagaimana dua saham bergerak bersama satu sama lain. Serta dari kekuatan hubungan itu, nah investor ini sering menggunakan koefisien korelasi untuk mendiversifikasi aset dalam pembangunan portofolio.
Nilai berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Nah, korelasi min 1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, sedangkan korelasi 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, dan korelasi 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear antara pergerakan kedua variabel. Nah, misalnya koefisien korelasi dapat dihitung untuk menentukan tingkat korelasi antara harga minyak mentah dan harga saham perusahaan penghasil minyak. Nah, berikut yaitu rumusnya, di mana PJ merupakan koefisien korelasi antara saham I dan J, X yaitu tingkat keuntungan investasi pada saham 1, Y tingkat keuntungan investasi pada saham 2, dan N merupakan jumlah periode investasi. Selanjutnya yaitu kovariansi adalah ukuran statistik dari hubungan arah antara dua harga aset. Nah, teori portofolio ini menggunakan pengukuran statistik untuk mengulangi keseluruhan resiko portofolio. Kovariansi positif berarti bahwa aset umumnya bergerak ke arah yang sama. Kovarian negatif berarti bahwa aset yang umumnya bergerak berlawanan arah, dan jika misalnya kovariannya itu lebih besar daripada 0, maka kedua saham bergerak dalam arah yang sama. Dan jika sama dengan 0, maka kedua saham tidak saling bergantung, dan jika lebih kecil daripada 0, maka kedua saham bergerak dalam arah yang berlawanan. Nah, selain itu, kovarians tidak boleh digunakan sendiri. Sebagai gantinya, itu harus digunakan bersama dengan perhitungan lain seperti korelasi atau standar deviasi. Nah, berikutnya yaitu cara menghitung kovarians. Ini contohnya yaitu kovarians dari Adro. Nah, caranya yaitu di Excel sama dengan FARP dan di bawah Q returnnya dari awal hingga akhir, dan kita dapat menemukan kovariansnya yaitu 0,0010. Baik, sekian dan terima kasih.